Usulan Kementerian Perindustrian untuk merelaksasi pajak mobil baru diusulkan ke Kementerian Keuangan. Namun mengapa usulan ini penting untuk diajukan dan apa saja dampaknya bagi penjualan mobil dalam negeri? Kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Ya, yang pertama, kalau kita lihat ini grafik penjualan mobil pada tahun 2018, 2019, 2020. Pada periode yang sama, Januari hingga Agustus, ini kita lihat pada tahun 2018, penjualannya ada 763.440 unit. Ini mengalami penurunan di tahun 2019, yaitu hanya 660.286 unit pada periode yang sama, yaitu Januari hingga Agustus 2019. Lalu kita lihat lagi, pada tahun ini, 2020, ini ada penurunan yang sangat tajam. Dari 660.286, ini turun, terjun bebas ke 364.034 unit. Nah, ini sangat tajam sekali ya penurunannya. Ini ada sekitar 380.000 unit. Ini sekitar ada 46,4% penurunannya. Ini hampir 50% penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kita lihat lagi. Yang kedua. Nah, karena penurunan yang signifikan itulah, maka pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan usulan kepada Kemenkeu untuk merelaksasi pajak bagi kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, harga yang biasa Anda lihat di dealer itu merupakan harga on the road yang sudah ditambah beberapa komponen pajak. Sebenarnya jika Anda membeli mobil baru, apa saja sih komponen pajaknya? Nah, pajak-pajak ini ada dua, masuk ke dua kantong maksud saya. Yang pertama adalah ke kantong pemerintah pusat. Yang kedua, ada pemerintah daerah. Nah, apa aja pajak yang masuk ke pemerintah pusat, yaitu ada PPN atau pajak pertambahan nilai, ini ada sebesar 10%. Lalu yang kedua ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, ini sekitar 10 hingga 125%. Ini tergantung dengan harga off the road suatu mobil yang secara faktual rata-rata PPNBM dikenakan sebesar 15%. Nah, ini total yang masuk ke pemerintah pusat ada 10, kita rata-rata 15, ada 25% yang masuk ke pemerintah pusat. Kita beralih ke pemerintah daerah. Ini adalah pajak yang masuk ke pemerintah daerah, yaitu ada bea balik nama kendaraan bermotor, ini sebesar 12,5%. Dan juga yang kedua ada PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor senilai 2,5%. Ini kalau di total, ini sekitar 15%. Jadi rata-rata jika Anda beli mobil di dealer, mobil baru gitu ya, nanti itu sudah ditambah pajak sebesar 25 tambah 15, sekitar 40%. Lalu kita lihat lagi. Nah, dengan pajak yang sudah saya sebutkan tadi, kita hitung berapa simulasi harga mobil yang Anda beli. Nah, jika nantinya usulan Kemenperin ini disetujui oleh Kemenkeu dengan asumsi total pengurangan pajak seperti yang saya bilang lagi tadi 40%, kita hitung berapa Anda beli mobil baru jika Anda membeli mobil jenis sedan yang biasanya mencapai 640 juta rupiah. Kalau dipotong 40%, Anda hanya membayar 384 juta rupiah. Lalu kalau misalnya Anda ingin membeli mobil jenis MPV atau multi-purpose vehicle, harga yang awalnya 235 juta rupiah, Anda bisa mendapat harga dengan potongan 40%, 141 juta rupiah saja. Sedangkan untuk mobil jenis LCGC atau low cost green car, ini yang biasanya harganya 150 juta dengan pajak-pajaknya, jika nantinya usulan ini sudah diterima dan juga di-approve oleh Kemenkeu, Anda hanya membayar 90 juta saja. Ternyata selisihnya jauh juga ya. Namun lagi-lagi masih harus menanti keputusan pemerintah. Apakah usulan Kemenperin ini akan diterima dan juga mengenai komponen besarannya.